Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Gugus Gunawan, 2 Hardi Wahyu Prastiko, 3 Doni Faisal, dan 4 Jenis Lugi. Kami akan mempresentasikan tentang HW Hizbul Wathan, yang kedua IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang ketiga Tapak Suci. Yang pertama ada Hizbul Wathan atau HW. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan adalah salah satu organisasi otonom atau ortom di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta pada 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. HW berasaskan Islam. HW didirikan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, pemuda yang memiliki akidah, mental dan fisik, berilmu dan berteknologi, serta berakhlak karimah dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan setiap menjadi kader perserikatan umat dan bangsa. Sifat Hizbul Wathan. Hizbul Wathan memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu bersifat nasional, artinya ruang lingkup usaha Hizbul Wathan meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bersifat sukarela, artinya dasar seseorang menjadi anggota Hizbul Wathan adalah suka dan rela tanpa paksaan atau tekanan orang lain. Yang ketiga, tidak berorientasi pada partai politik, artinya secara organisatoris Hizbul Wathan tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik dan Hizbul Wathan tidak melakukan aktivitas politik praktis. Induk organisasi Hizbul Wathan adalah Perserikatan Muhammadiyah. Yang keempat, Hizbul Wathan terbuka. Bersifat terbuka artinya keanggotaan Hizbul Wathan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender, usia, profesi, atau latar belakang pendidikan. Penggolongan keanggotaan Hizbul Wathan menurut usia hanyalah untuk membedakan status sebagai peserta didik atau anggota dewasa, dapat juga disebut sebagai pembina. Ciri khas Hizbul Wathan. Ciri khas Hizbul Wathan adalah prinsip dasar kepanduan dan metode kepanduan yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Pelaksanaannya disesuaikan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi masyarakat, serta kepentingan Perserikatan Muhammadiyah. Prinsip dasar kepanduan yang pertama yaitu pengamalan akidah Islamiyah. Yang kedua, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. Yang ketiga, pengamalan kode kehormatan pandu. Ada pula metode kepanduan. Yang pertama yaitu memberdayakan anak didik lewat sistem bergu. Yang kedua, kegiatan dilakukan di alam terbuka. Yang ketiga, pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Yang keempat, penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Yang kelima, sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putra dan pandu. IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM adalah sebuah organisasi mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. IMM dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964. Tokoh-tokoh pendirinya antara lain Jasman Al-Kindi, yaitu pencetus ide dan pendiri utama. Ada pula Sudibyo Markus, Rasyad Saleh, dan Mergono. Sejarah kelahiran. Faktor yang melatar belakangi kelahirannya meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal lebih kepada faktor idealisme, yakni mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu faham dan cita-cita Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Faktor eksternal yaitu yang pertama, sedikitnya pembinaan dan pendidikan agama dalam kampus serta masih kuatnya kehidupan kampus yang sekuler. Yang kedua, terbingkai-bingkainya kehidupan kampus atau mahasiswa yang berorientasi pada kepentingan politik praktis. Yang ketiga, melemahnya kehidupan beragama dalam bentuk merosotnya akhlak dan semakin tumbuhnya materialisme dan individualisme. Yang keempat, masih membekasnya ketertindasan imperialisme penjajahan dalam bentuk keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Tujuan IMM mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga mewujudkan masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fungsi IMM sebagai wahana kaderisasi yang menekani internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama serta penuangan gagasan kreatif bermuara pada aktivitas nyata yang berfaedah bagi kehidupan masyarakat. Kedua, sebagai wahana komunikasi dan pengkajian berbagai permasalahan pendidikan, sosial, keagamaan yang muncul di tengah masyarakat. Arti lambang. Berlapis pena berarti lambang orang yang menuntut ilmu. Berlapis 3 maknanya iman, Islam, dan ihsan atau iman, ilmu, dan amal. Tulisan IMM, singkatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Putih. Warna hitam, kekuatan, ketabahan, dan keabadian. Kuning, kemuliaan, tujuan. Merah, keberanian dalam berpikir, berbuat, dan bertanggung jawab. Hijau, kesejahteraan. Putih, kesucian. Melati, IMM itu sebagai kader muda Muhammadiyah. Hijau dalam pitanya bertuliskan Arab, fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebajikan. Sinar matahari, lambang kemuhammadiyahan. Tapak suci putra Muhammadiyah adalah sebuah aliran perguruan dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tapak suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom yang ke-11. Tapak suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal atau bertepatan hingga tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Tapak suci memiliki moto dengan iman dan akhlak yang menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Kategori tingkatan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. 1. Siswa dibedakan menjadi 5, yaitu siswa dasar, siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4. Siswa dasar memakai sabuk berwarna kuning. Siswa 1 memakai sabuk kuning dengan menggunakan melati berjumlah 1. Siswa 2 memakai sabuk kuning dengan menggunakan melati berjumlah 2. Siswa 3 menggunakan sabuk berwarna kuning menggunakan melati berjumlah 3. Siswa 4 menggunakan sabuk berwarna kuning menggunakan melati berjumlah 4. 2. Kader dibedakan menjadi 5, yaitu kader dasar, kader muda, kader madya, kader kepala, dan kader utama. Kader dasar menggunakan sabuk berwarna biru polos. Kader muda menggunakan sabuk berwarna biru
dengan menggunakan melati berwarna merah berjumlah 1. Kadar madya menggunakan sabuk berwarna biru menggunakan melati berwarna merah dan berjumlah 2. Kadar kepala menggunakan sabuk berwarna biru menggunakan melati berwarna merah berjumlah 3. Kadar utama menggunakan sabuk biru menggunakan melati berwarna merah berjumlah 4. Tiga, pendekar dibedakan menjadi 5, yaitu pendekar muda, pendekar madya, pendekar kepala, pendekar utama, pendekar besar. Pendekar muda menggunakan sabuk berwarna hitam dengan menggunakan melati berwarna merah berjumlah 1. Pendekar madya menggunakan sabuk berwarna hitam menggunakan melati berwarna merah berjumlah 2. Pendekar kepala menggunakan sabuk berwarna hitam menggunakan melati berwarna merah berjumlah 3. Pendekar utama menggunakan sabuk berwarna hitam menggunakan melati berwarna merah berjumlah 4. Pendekar besar menggunakan sabuk berwarna hitam menggunakan melati berwarna merah berjumlah 5. Jurus pertandingan tapak suci. Yang pertama ada serangan tangan, yang kedua serangan kaki, yang ketiga serangan jatuhan, yang keempat tangkisan, dan yang kelima pola langkah. Serangan tangan terdiri dari 1. Katak melempar tubuh, 2. Tenaga terbang, 3. Raja Wali mengibas sayap, 4. Tandukan lembu jantan, 5. Pagutan merpati, 6. Merpati mengibas sayap, 7. Merpati mengibas ekor. Berikutnya serangan kaki. Serangan kaki terdiri dari 1. Ikan menjulang ke angkasa, 2. Ikan menggoyang sirip, 3. Harimau membuka jalan, 4. Harimau menutup jalan, 5. Benturan harimau, 6. Kibasan harimau. Selanjutnya serangan jatuhan. Serangan jatuhan terdiri dari 1. Terkaman harimau, yang kedua guncingan, ketiga bantingan ke dalam, 4. Bantingan keluar. Selanjutnya tangkisan. Tangkisan terdiri dari 1. Bunga mawar mekar, 2. Bunga mawar layu, 3. Naga terbang, 4. Katak melempar tubuh, 5. Raja Wali mengibas sayap, 6. Merpati mengibas sayap, 7. Merpati mengibas ekor, 6. Ikan menerjang sarang, 9. Benturan harimau, dan 10. Kibasan harimau. Berikutnya pola langkah. Pola langkah terdiri dari 1. Langkah paku-paku, 2. Langkah segitiga, 3. Langkah segi empat. Selanjutnya tujuan tapak suci. Tujuan tapak suci terdiri dari 1. Mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai seni bela diri. Yang kedua, memelihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral. Yang ketiga, mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Selanjutnya, melalui seni bela diri, menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha mempertinggi ketahanan nasional. Yang kelima, memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan untuk melahirkan kader Muhammadiyah. Selanjutnya, menyelenggarakan pembinaan seni bela diri Indonesia. Yang kedelapan, menggembirakan penyelenggaraan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sehingga dengan proporsi seni bela diri. Yang kesembilan, mengadakan penggalian dan penelitian ilmu seni bela diri untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan seni bela diri Indonesia. Yang ke-10, menyelenggarakan usaha lain yang dapat mewujudkan tercapainya maksud dan tujuan. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.